Jadi gue pertama kali bisa ngeliat kayak gitu tuh gue kelas 2 SD. Mungkin ini tuh udah turunannya juga. Gue emang ada bakat bisa ngeliat kayak gitu. Pas gue berbalik ke belakang, itu tuh ada sosok gede, tinggi, dan itu biasanya bisa dibilang tuh kayak genderuwo gitu lah ya. Itu matanya merah, terus badannya tuh gede, tinggi, berbulu. Ternyata itu kaget sampai gue teriak-teriak nangis ke nyokap gue, dan nyokap gue juga kaget kenapa kok gue tiba-tiba lari keluar rumah kayak gitu. Biasanya tubuh gue itu bisa jadi alat komunikasinya dia buat nyampein sesuatu ke orang lain. Jadi gue udah terbiasa. Jadi yang awalnya gue takut, yang ngeliat mukanya hancur, palanya nggak ada, badannya nggak lengkap atau segala macem lah. Pas awal gue masuk, gue ngeliat satu sosok cewek. Lu tau gak sih kendalanya kamera gitu? Anjir, gue merinding, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita orang, yaitu di Sobat Join Bersama. Kali ini kita bakalan kedatangan tamu, yaitu saudara Email. Mel, apa kabar? Baik. Kesibukannya apa, Mel? Usaha doang sekarang. Usaha? Jadi Email ini adalah teman ini? Iyalah. Oke. Kita temenan dari beberapa tahun lalu lah, udah lama. Tadi jelasin dong perjalanan ke sini kira-kira ke tempat ini gimana? Ya hujan kan, tau sendiri tuh tadi banjir, ya udah. Nerobos banjir tuh? Iyalah. Sendirian? Iya. Gila, enggak tuh. Lu waktu itu ngechat gue, katanya lu bisa ngeliat-liat yang kayak gitu. Kalau ngeliat gitu sih gue udah dari kecil ya. Mestinya kayak emang gak semua orang tahu gue. Kayak lu aja kan udah temenan lama sama gue kan gak tahu kan. Jadi emang mungkin orang-orang yang bener-bener deket banget sama gue yang tahu gue gimana kayak gitu. Pernah gak sih ngalamin hal yang bener-bener paling menurut lu paling ya membuat lu trauma lah? Itu pertama kali nih gue cerita pas masa kecil gue aja ya. Jadi gue pertama kali bisa ngeliat kayak gitu tuh gue kelas 2 SD. Dan itu posisinya gue lagi di rumah. Itu mungkin ini tuh udah turunannya juga. Gue emang ada bakat bisa ngeliat kayak gitu. Jadi posisi gue tidur di kamar gue, kamar belakang. Dan itu gue masih sadar, belum tidur kayak gimana sih kalau orang mau tidur kan masih kayak menghayal-hayal lah gitu kan. Terus pas gue berbalik ke belakang, itu tuh ada sosok gede, tinggi, dan itu biasanya bisa dibilang tuh kayak genderuwo gitu lah ya. Itu matanya merah, terus badannya tuh gede, tinggi, berbulu. Pokoknya dia serem banget sih itu. Gue ngeliatnya tuh kaget sampai gue teriak-teriak nangis ke nyokap gue, dan nyokap gue juga kaget kenapa kok gue tiba-tiba lari keluar rumah kayak gitu. Ternyata gue bisa ngeliat, tapi nyokap gue di situ belum percaya kalau gue bisa ngeliat kayak gitu. Tapi ya udahlah kan, udah itu kejadian pertama sih. Itu umur berapa? Ya kelas 2 itu umur berapa ya? 8 kali ya? 8 awal. Di rumah kejadiannya? Iya di rumah, di kamar belakang gue. Pertama kali sih gue ngeliat, dan langsung ngeliatnya tuh sosok yang kayak gitu, yang dia tuh terkenal banget di dalam apa ya, wilayah-wilayah yang makanya gaib gitu kan. Dia paling, ya lo tau lah dia kayak gimana, seremnya kayak gimana kan. Dan itu gue pertama kali lihat dia kayak gitu sih. Tapi sampai sekarang dia masih ada nggak di rumah? Dia tuh sebenarnya bukan dari rumah gue, jadi kan rumah gue sebelahnya rumah kosong. Nah dia tuh cuman kayak sering bolak-balik antara rumah gue sama rumah kosongnya ini. Jadi pas banget dia ke rumah gue, pas banget gue lagi istilahnya sensitif, lagi capek, terus ngeliat. Akhirnya ya udah gue di situ lah kayak langsung shock banget, terus sempet stres juga itu gue pertama kali lihat kayak gitu. Pengalaman sekali tuh pas masih kecil? Sekali, terus abis gitu kan udah gitu, jadi gue gimana ya, sempet stres, terus sempet gak mau keluar rumah juga. Karena setelah abis lihat itu sosok, gue jadi kalau kemana-mana setiap jalan atau bawa motor atau gimana tuh tetap aja ngeliat nih ada yang lewat atau yang wujudnya kayak manusia tapi dia bukan manusia gitu. Ntar ada yang serem, ada yang mukanya hancur. Itu gue sampai stres banget.
gue nggak bisa nerima diri gue sendiri, kayak gue nih manusia aneh gitu bisa ngeliat kayak gitu yang orang lain nggak bisa lihat, maksudnya nggak semua orang Iya, bisa lihat. jarang-jarang lah. Jadi gue kayak merasa diri gue aneh, terus ya udah jadi gue kayak gak mau sempet keluar rumah gitu, jarang lah. Jadi kayak setiap keluar ngeliat gue udah kayak orang gila gitu, kayak ngomong sendiri kayak ih jangan. Oh, tapi lu bisa ngomong sendiri? Bisa. Jadi gini ya, ini kelebihan guanya, biasanya tubuh gua itu bisa jadi alat komunikasinya dia buat nyampein sesuatu ke orang lain. Wow, Gitu. gila tuh, serem. Dan itu baru bisa gua kuasain pas gua kelas 1 SMP. Satu SMP? 1 SMP. Oh, berarti lu selama ini temenan sama gue kan? Kita kan ya Iya. dulu kan nongkrong di tempat-tempat serem Iya. tuh. Berarti lu selama ini udah tahu itu tempat? Tahu, karena kan udah terbiasa. Jadi dari yang keseharian gue kalau lewat mana-mana jalan atau apapun kan itu selalu ada, di setiap rumah pun pasti ada, itu pasti ada kalau kayak gitu. Dan jadi gue udah terbiasa. Jadi yang awalnya gue takut, yang ngeliat mukanya hancur, palanya nggak ada, badannya nggak lengkap atau segala macem lah, pokoknya yang menurut orang lain tuh serem tuh gue udah lihat semua. Dan sampai akhirnya ya udah terbiasa. Jadi dia depan gue tiba-tiba muncul atau gimana, atau ada yang mau ngomong sama gue atau gimana, udah biasa jadinya. Jadi kayak udah istilahnya kayak manusia. Sebenarnya kalau lo bisa ngelihat itu tuh dia kayak kita, dia punya alamnya nih satu, tapi dia nggak bisa dilihat, tapi dia sama aktivitasnya kayak kita bolak-balik. Dan dia tuh paling suka sama orang yang kayak penakut. Itu dia malah kayak tambah Berani tuh? menakut-nakutin gitu. Oh, gitu. Isengnya jadi dia keluar. Terus kayak rumah tuh dia nggak suka. Dia tempat yang dia suka ya kalau di rumah tuh kayak gelap, terus lembab kayak gitu, terus pokoknya pencahayaannya kurang kayak gitu tuh dia biasanya senangnya di tempat-tempat kayak gitu sih. Kalau yang gue lihat secara ini ya, yang biasa gue kemana-mana gitu. Yang biasa lo alamin lah. Tapi gitu. kebetulan nih lu datang ke sini kan beberapa kali gue bikin video nih. Gue menceritakan tentang yang di sekitar sini. Kira-kira dari lu pertama kali datang masuk ke ruangan-ruangan ini, apa itu yang lu rasain? Ini jujur nih. Gak apa-apa, jujur aja, jujur. Gue biar Dulu jadi- takut atau gimana. jadi gini, biar yang nonton itu percaya bahwa gue cerita di tempat ini yang kemarin gue ceritain konten-konten sebelumnya, mereka pada percaya apa? Ya, ini kalau gue pribadi ini mungkin bagi lu banyak yang gak percaya gitu ya. Tapi kan gimana, balik lagi ke diri masing-masing lah ya. Ini diri gue kayak gini, mungkin kalau kalian mau nganggap gue aneh terserah, tapi ini yang gue alamin sih. Jadi ya itu kan kita lihat dari sekitar sini aja, masuknya namanya perkampungan. Iya. Perkampungan pasti banyak, apalagi banyak pohon. Ini kayak ada pohon bambu, pohon pisang. Terus pas awal gue masuk, gue ngeliat satu sosok cewek. Anjir, gue merinding, aduh. Nggak, itu sih gue jujur aja ya, itu yang pertama kali gue liat cewek. Dia nggak tua banget, nggak muda banget, pokoknya dia sedang gitu. Tapi Mbak. ya kayak gitu. Terus dia semuanya tuh di belakang yang tadi kan kita masuk tuh, yang sama. Gue nggak tahu tuh di belakang ada apa, pokoknya dia sukanya gitu. Jadi kemarin itu kan ini kontennya. Nah, anak-anak tuh nyeritain dulu tuh itu jadi nongkrong. Gue sharing gitu ya, sharing. Itu jadi tempat nongkrong. Nah, bocah kan kalau nongkrong kan ya namanya bocah-bocah dulu kan ya, kayak kita jorok lah, jadi kan kayak lu begitu pokoknya tentang hal yang buruk. Nah, di situ tuh emang selalu digangguin ya. Berarti selama ini menggangguin sampai pernah tuh salah satu Aldi tuh kamera pintar itu dia pernah moto-moto itu dapat wajah Apa cewek apa cowok apa nggak jelas ya. nggak jelas, kalau nggak salah tuh kemungkinan kayak pocong gitu. Kalau pocong nih dia dari sebelah sini, dari pohon pisang ini. Aduh, anjir boleh. Ya serius deh, dia dari pohon pisang ini. Karena kalau yang sosok Berarti balik tembok ini. Iya, ini kan pohon pisang ada kan. Nah dia dari situ. Emang dari tadi pas gue datang juga emang adanya di situ, sama yang di pohon bambu. Kalau di pohon bambu tuh lebih kayak banyak kuntilanaknya. Oh, di pohon bambu yang Jadi sebelah kanan.
Jadi tuh mereka kesini bolak balik aja, sama kayak ada sosok di sini tuh nenek tua, udah tua, tapi dia pakai bajunya tuh baju orang zaman dulu. Gimana sih baju kebayang gitu. Zaman dulu ya, nenek-nenek gimana sih kalau orang zaman dulu tuh nenek-nenek. Wah, ini Di sini di ruangan ini? Enggak, ya pokoknya dia di sekitar sini. Dia enggak nentu tempatnya di mana, tapi dia istilahnya penguasa apa? Udah lama di sini. Dia di sini. Oh, jadi dia marah nggak kalau kita ceritain kayak gini? Enggak sih, kan gue juga minta izin lah. Ini kita cerita tuh dia tahu, dia denger, berarti dia ngeliat kita. Berarti selama ini gue kalau cerita mistis gitu, mereka tuh pada tahu. Jadi ini kita mereka datang, dia ngeliat nih kenapa sih rame-rame, ada apa gitu, ada keramaian apa dia gitu. Yang kalau gue enggak sih, biasa aja. Karena kita nggak mengganggu dia. Nah, dari sosok yang lu tadi sebutin ya, kayak pocong, kuntilanak, nenek-nenek, sama perempuan yang muda, nggak tahu juga kan, di daerah sini kan, mereka itu ada yang marah ekspresi mukanya atau apa gimana? Terus saat ini sih kayaknya enggak sih, biasa aja, karena belum ada menyangkut hal yang sensitif ke dia gitu, kayak biasa aja. Tapi kan ini tempat kan namanya anak-anak teman-teman gue ya, teman-teman gue pada nongkrong di sini kan, kan suka dijadiin hal-hal yang kayak namanya anak muda lah gitu kan, pasti masa gaulnya. Mereka seneng apa enggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih nggak suka lah. Kita sebagai yang manusia hidupnya aja, kalau gimana sih kalau ngeliat orang yang kayak gitu, masa gimana sih orang kesel kan, apalagi itu ini istilahnya dia juga ada di sini gitu. Jadi kan hidupnya saling berdampingan aja. Jadi mungkin kalau ada rame-rame atau lu lagi sama temen-temen lu apa segala macam, itu pasti berisik kan. Berisik tuh jadi dia kayak merasa terganggu juga. Bukan masalah berisiknya, tapi mungkin kalau orang itu ada kata-kata kasar ya kan, yang keluar kayak lu bercandaan lu sama temen-temen lu kan, biasa anak-anak muda kayak gitu kan. Nah itu sih paling yang sensitifnya kayak gitu. Mungkin dari dianya sih baik, gak yang gimana-gimana gitu kan. Nah resikonya itu misalkan mereka merasa terganggu, resiko untuk ke teman-teman gue itu dan gue di sini selama berisik-berisik itu, resikonya itu apa kayaknya? Ya itu paling kayak lo diganggu, terus mungkin lebih ini pasti kalau udah parahnya tuh dia nampakin diri atau dia kayak ya sering nampakin diri kayak neror gitu lah. Jadi kayak emang nakut-nakutin. Jadi sebenarnya semua yang bisa nampakin diri itu belum tentu dia nakut-nakutin kita. Dia cuma mau ngasih tahu nih gue ada di sini, lu jangan ganggu gue. Bukan gitu. Ganggu sih sebenarnya, berdampingan aja. Jadi sebenarnya itu mereka itu kalau diomongin juga ngerti. Jadi kayak lu ngomong di dalam hati nih, mereka kayak misalnya lu kamar mandi gitu kan, lu di kamar mandi tuh lu ngomong dalam hati lu, numpang buang air kecil, maaf. Pertama berdoa dulu tuh baru. Pokoknya diomongin aja dari hati tuh, dia dengar apa yang diomongin di hati kita tuh dia tahu gitu. Jadi gue pengen nanya juga, jadi kan tadi pas kedatangan lu, nah, itu kan masih di rumah depan kan? Terus kenapa dari tadi lu diem? Apa lu lagi berkomunikasi sama mereka atau gimana? Enggak sih, gue kayak emang kaget aja pas datang tuh kan. Kok pas datang besoknya kayak gini. Biasanya kan gue kalau datang tuh baru hawa-hawanya doang gitu kan. Gue bisa ngerasain nih rumah ada apa enggaknya tuh ketika gue masuk. Apa yang bikin gue merinding itu pasti kayak, oh ada ini pasti. Tapi itu merinding. Ya, karena kan gue ngerasa nih, karena langsung udah ditampakin sama mereka. Oh, udah lihat gitu. semua itu kan. Udah, kan gue makanya gue bilang, gue tahu sosoknya makanya gue bilang gitu kan. Tapi yang paling parah itu kan yang paling lama tadi nenek. Nah yang paling parah itu sosoknya apa di sini? Yang menurut gue sih ya, yang suka iseng itu yang ya pocong itu. Tapi jujur ya, gue tuh paling takut sama makhluk kayak gitu tuh ya itu, ya pocong-pocong itu. Sumpah tuh gue. Alasannya kenapa? Gak tahu, menurut gue dari antara yang muka hancur, tanpa kepala atau apapun itu, gue paling takut sama itu Don. Gak tahu kenapa, takut aja gitu. Tapi ya gimana kan, kalau gue takut mereka semakin seneng gitu. Jadi kayak gue, udah nih ngapain, gue juga lebih sempurna istilahnya. Kita lebih sempurna dari dia kan. Jadi yang kita masih berkuasa di sini. Jadi ya udah diomongin baik-baik aja gitu. Jadi gue nggak perlu repot-repot untuk
nanya-nanya kalau lu masa lalu lu hal horor apa, gue cukup review tempat sekitar sini aja ya. Boleh. Jadi gue gak mau banyak bacot. Oh lu dulu nggak mau gue, pokoknya gue pengen nanya sekitar sini aja. Tadi sebelah kanan ini kan pembagu yang bilang banyak kuntilanak. Kira-kira kuntilanak itu ada berapa? Ini kuntilanak itu Bermacam jenis atau gimana? iya ada. Lu tau gak sih kuntilanak yang merah-merah gitu? Tau gak? Kan ada yang merah-merah, yang putih. Itu tuh gue juga gak ngerti ya. Di alamnya mereka tuh kenapa beda kostum atau gimana gitu kan, gue juga nggak tahu. Jadi sebenarnya sih kalau yang kuntilanak ini paling suka isengnya tuh dia nggak nampakin diri kayak suara terus mengganggu, kayak iseng-iseng kalau orang lewat tuh kratek-kratek gitu. Jadi dia yang suka gimana lah yang Jadi tahu gue diperlakuin selama ini nih. Gue kalau lewat yang lu bilang itu iseng-iseng gitu. iya Hawanya juga ya. iseng-isengnya gitu. Terus dia kayak suka lebih ke suara atau dia ya gimana sih layaknya alamnya dia. Intinya di pondok itu ada berapa biji? Kalau yang gue lihat tadi gue lewat kan, tuh yang kelihatan sama gue sih 2. Tapi kalau yang seterusnya ya kali gue masukin ke situ kan gue juga nggak tahu kan. Yang nampakin diri gue 2. Oh berarti selama lu tadi nerobos banjir tuh kan, ngeliatin banjir. Lu selama nerobos banjir, lu udah ngeliatin semua udah di welcome sama mereka gitu. Dari welcome sih istilah katanya mereka tuh apes ngeliat lu apa gimana? Iya emang gimana ya, gue setiap jalan kemana-mana pun ngeliat gitu kan, kayak jangan kan yang gak gue kenal nih setannya, teman-teman gue yang udah meninggal, yang misalnya saudara gue atau apapun, kalau misalnya lagi ketemu gue ngeliat ya komunikasi sama gue, kayak misalkan kalau lu tahu tragedi yang di Netland tuh apa enggak, yang depan pabrik yang kecelakaan yang hancur yang di Lindes. Oh kurang aktif gitu. Nah pokoknya ada di situ kan, itu teman gue don, jujur itu teman gue, namanya almarhum. Jadi dia kecelakaan di situ pas mau jemput adiknya, jadi kecelakaan hancur semua, kepalanya hancur gara-gara dia Lindes gitu. Jadi pas gue jenguk dia apa sih istilahnya tuh, RS rumah sakit. bukan ngelayat ngelayat. ke rumahnya dia, itu kan ramai banget ya. Terus gue takut banget di situ, takut banget. Kenapa? Itu pas jenazahnya dia belum datang dari ambulan itu, masih dalam perjalanan. Tapi gue udah stay di situ sama teman-teman gue, kan udah ramai di situ di rumahnya. Gue udah stay di situ dan tiba-tiba gue emang udah hafal banget kan di rumahnya dia ini, sampai orang tuanya juga udah kenal karena gue sering nongkrong gitu. Gue ngeliat sosok dia dari belakang, dari dapurnya dia ke depan, meluk nyokapnya lagi nangis histeris kan. Gue cuman bengong gitu, kata gue, ih lu dateng nih, berarti lo dateng, gue gitu kan. Terus dia ngeliat gue, tapi gue ngeliat dia tuh kondisinya hancur don. Di situ gue gimana ya? Itu maaf ya, kepalanya masih utuh apa gimana kepalanya? Ya lagi. Tak dulu, yang lucu. Kita lihat